Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang dampak positif dan negatif dari menyukai atau menggemari K-pop. Hadirin, K-pop atau Korean pop merupakan fenomena yang saat ini sedang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia, terutama oleh para remaja. Beberapa tahun terakhir, industri musik pop telah didominasi oleh negara-negara seperti Amerika dan Eropa. Namun, musik pop Korea Selatan berhasil menempatkan diri di pasar global dan menjadi sensasi musik yang baru. Korean pop menjadi begitu populer karena musik ini memiliki ciri khas yang sangat digandrungi dan digemari oleh para remaja. Mulai dari segi visual penyanyi, tata panggung, tata busana, konsep musik video klip, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat K-pop memiliki begitu banyak penggemar dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, menjadi penggemar K-pop atau menyukai K-pop tentunya memiliki dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak positif dari menyukai K-pop, yang pertama mengurangi stres. Saat kamu menjadi penggemar K-pop, kamu akan merasa bahagia karena kamu akan menikmati lagu-lagu menarik dari idolmu yang tak jarang berisi pesan-pesan motivasi dan penyemangat dikala kamu sedang mengalami stres. Yang kedua, mempelajari bahasa asing. K-pop itu berasal dari Korea. Untuk bisa memahami idol mereka saat berbicara, para penggemar berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa Korea. Tidak hanya bahasa Korea, para penggemar juga akan mempelajari bahasa asing lain yang digunakan idol mereka, seperti bahasa Inggris, bahkan bahasa Jepang. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan. K-pop bisa membuka lapangan pekerjaan karena banyak di antara para penggemar K-pop yang menjual berbagai merchandise K-pop, seperti album dan poster idol K-pop. Bahkan ada penggemar K-pop yang bisa menjadi guru bahasa Korea. Keempat, menambah relasi. Saat kamu menjadi penggemar K-pop, kamu akan bertemu orang-orang baru dari berbagai kalangan dan profesi, bahkan negara dan budaya yang berbeda. Hal itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Kelima, menjadi lebih menghargai orang lain dan termotivasi untuk lebih bersemangat dalam meraih cita-cita. Para penggemar K-pop sering melihat idol mereka bekerja keras siang dan malam. Hal itu membuat para penggemar K-pop termotivasi untuk lebih bersemangat lagi dan lebih giat lagi dalam meraih cita-cita yang mereka impikan. Hadirin yang berbahagia, menyukai idol K-pop memang memberikan banyak dampak positif dan kesenangan bagi para penggemarnya. Namun, tak bisa dipungkiri, ada hal-hal negatif yang bisa merusak kehidupan personal dari seorang penggemar. Adapun dampak negatif dari menyukai K-pop sebagai berikut. Yang pertama, delusi. Interaksi yang akrab dan intens seringkali membuat seseorang lupa bahwa ada batasan antara idola dan fans. Mereka yang melupakan batasan ini seringkali jatuh dalam keadaan delusi. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan menjadi tidak rasional. Misalnya ketika seseorang beranggapan bahwa idola mereka adalah hanya milik mereka. Bila seseorang sudah berpikir seperti itu, maka ketika idolanya sedang dinyatakan menjalin cinta dengan orang lain di kehidupan nyata, mereka akan merasa kecewa dan sakit hati. Yang kedua, fan war. Rasa sayang fans kepada idola umumnya dibarengi dengan perasaan protektif. Oleh karena itu, bila ada fans dari grup lain yang menghina idola mereka, mereka akan tersulut emosi. Hal ini biasanya memunculkan perseteruan antar fans. Yang ketiga, tidak ingat waktu. Menonton video idola kesayangan atau menonton drama hingga tidak tidur semalaman, tidak makan, tidak belajar, bahkan tidak beribadah. Jika hal ini terus dilakukan, mereka akan lupa waktu dan lupa akan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Yang keempat, sifat konsumtif. Industri K-pop memang menawarkan kesenangan yang lengkap. Mulai dari album yang packingannya menarik, aksi panggung konser yang memukau, hingga variasi merchandise yang beragam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa para fans bersedia mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk menikmati hal-hal yang berhubungan dengan K-pop. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya menyukai K-pop itu tidaklah masalah dan tidaklah salah. Hanya saja kita harus tahu batasan dan kita tidak meninggalkan kewajiban kita di kehidupan nyata, terutama kita sebagai pelajar. Kita jangan sampai lupa untuk belajar, membantu kedua orang tua, menunaikan sholat, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Dan kita harus bisa mengontrol diri dan sadar bahwa menyukai sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Sukailah yang sewajarnya saja.
dan kita bisa mengambil sisi positif dari menyukai K-pop dan menjauhi hal-hal yang negatifnya. Hadirin yang berbahagia, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan membuat kita menjadi lebih bijak lagi dalam menyukai sesuatu, terutama tentang K-pop. Terakhir dari saya, janganlah meninggalkan kewajiban kita hanya karena hasrat dunia semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.